Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan hari ini materi mengenai metodologi penelitian menjelaskan mengenai pengujian kualitas data dan konsistensi penelitian. Maksud tujuan dari materi ini untuk memberikan gambaran kepada Bapak, Ibu, bagaimana cara melakukan langkah-langkah pengujian kualitas data, baik data sekunder maupun data primer. Pemahaman ini perlu kita ketahui bersama, karena berkaitan dengan keandalan dari data yang akan kita lakukan pengujian. Sebelum kita membahas mengenai pengujian kualitas data, terlebih dahulu kita perlu mengingat kembali aspek ilmiah. Salah satu aspek ilmiah adalah konsisten, di mana pada saat menyajikan landasan teori, pada latar belakang penelitian harus konsisten dengan penggunaan teori pada saat menyusun kerangka pemikiran, serta pada operasional variabel penelitian, sehingga terdapat kekonsistenan kerangka berpikir kita. Saya akan menyajikan bagaimana menjaga konsistensi dalam membangun kerangka berpikir secara ilmiah. Pada slide berikut penyajian landasan teori perlu disesuaikan dengan paradigma penelitian dan juga pada saat melakukan penetapan indikator pengukuran pada operasional variabel penelitian. Pada landasan teori yang digunakan mengacu pada teori McClelland, demikian pula pada paradigma penelitian dan operasional variabel penelitian. Dengan demikian kita dapat menjaga aspek konsistensi pada saat menyusun penelitian kita. Sebelum menguji kualitas data, terlebih dahulu kita perlu mengetahui sumber data yang tersedia. Terdapat dua sumber data yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder, data yang tersedia yang dapat diolah langsung dalam melakukan perhitungan kuantitatif. Contohnya laporan keuangan yang telah dipublikasikan. Dan data primer, data yang tidak tersedia untuk diolah secara langsung dengan menggunakan penghitungan kuantitatif sehingga perlu untuk diolah terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan data untuk perhitungan kuantitatif. Contohnya data survei. Dari data tersebut terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Data sekunder memiliki kelebihan lebih ekonomis dan tersedia dengan cepat, data dapat diakses secara global. Sedangkan kekurangannya hanya dapat berlaku pada lokasi tertentu karena perbedaan kondisi lingkungan yang berbeda, juga kadang-kadang berkaitan dengan hak cipta. Data primer memiliki kelebihan lebih akurat, lebih realistis dan reliable. Kekurangannya hanya merepresentasikan cakupan yang kecil, memerlukan biaya yang mahal dan memerlukan pengorbanan yang besar bagi peneliti. Untuk mengumpulkan data dapat dilakukan dengan cara. Untuk data primer, dapat dilakukan secara observasi, wawancara, dan menyebarkan kuesioner kepada responden. Untuk data sekunder, peneliti dapat mengumpulkan dokumen yang telah dipublikasikan oleh instansi pemerintah, hasil sensus, hasil penelitian sebelumnya, data historis dari klien. Setelah data terkumpul maka peneliti perlu melakukan rekapitulasi data yang terkumpul, menyortir kelengkapan data yang terkumpul, memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan penelitian, melengkapi data tambahan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pengumpulan data primer dan data sekunder merupakan langkah penting dalam proses penelitian. Dengan menggunakan metode yang sesuai, peneliti dapat memperoleh data yang relevan dan akurat untuk mendukung analisis dan temuan penelitian mereka. Terdapat karakteristik data, dapat dibedakan menjadi 3 tipe yaitu cross-seksional, merupakan data yang berdasarkan pada satu unit individu lokasi. Contohnya data hasil survei pada salah satu perusahaan di Kota Bandung. Time series, merupakan data yang berdasarkan pada runut waktu tertentu. Contohnya hasil penjualan tahun 2010 SD 2020 PT XYZ. Panel data, merupakan gabungan dari data cross-section dengan time series. Contoh hasil penjualan PT XYZ tahun 2010 SD 2022 dan PT Pekier tahun 2010 SD 2022. Slide berikut merupakan contoh paradigma penelitian. Paradigma penelitian mencakup teori dan konsep yang melandasi penelitian. Dapat membantu peneliti dalam memahami konteks dan landasan teoritis dari topik penelitian mereka.
Dengan memiliki paradigma yang baik, peneliti dapat mengarahkan langkah-langkah penelitian mereka, memilih metode yang sesuai. Paradigma penelitian juga memberikan panduan untuk analisis data dan memastikan bahwa penelitian mereka mencapai tujuan yang ditetapkan. Kualitas data merupakan data yang merepresentasikan indikator pengukuran yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ilmiah. Terdapat perbedaan dalam melakukan pengujian kualitas data di mana data sekunder dengan analisis regresi menggunakan uji asumsi klasik. Sedangkan data primer yang diperoleh dari survei dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas data. Pengujian kualitas data untuk memastikan bahwa data yang akan dilakukan pengujian telah memenuhi kriteria yang berlaku. Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan hasil regresi tidak memiliki bias pada hasil perhitungan. Terdapat beberapa uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, uji heterodastisitas. Tujuan uji asumsi klasik untuk memverifikasi apakah data yang digunakan dalam analisis memenuhi asumsi dasar dari metode statistik yang akan digunakan. Uji asumsi klasik penting karena pelanggaran terhadap asumsi tersebut dapat mempengaruhi validitas dan keabsahan hasil analisis. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal, atau tidak dalam penelitian dapat menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Data normal diindikasikan dengan nilai asin. Sig 0,05. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau variabel independen. Metode yang dapat digunakan untuk menguji terjadinya multikolinearitas dapat dilihat dari matrik korelasi variabel-variabel bebas. Data tidak menunjukkan adanya multikolinearitas diindikasikan dengan nilai varian inflation faktor atau VIF kurang dari 10 atau nilai toleransi yang rendah, kurang dari 0,1. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode waktu dengan kesalahan pengganggu pada periode waktu sebelumnya. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu, berkaitan satu sama lainnya. Cara untuk mengetahuinya dapat menggunakan uji Durbin-Watson. Data tidak menunjukkan adanya autokorelasi diindikasikan dengan nilai DW terletak antara kurang 2 sampai dengan 2. Penting untuk menguji autokorelasi agar tidak mengarah pada interval kepercayaan yang terlalu lebar, dan kesalahan dalam pengujian hipotesis. Uji heterodastisitas menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah variabel pengganggu mempunyai variansi yang sama atau tidak. Data tidak menunjukkan adanya heterodastisitas diindikasikan dengan ada pola serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Uji kualitas data primer. Untuk menentukan data primer mempunyai data yang baik dan sesuai dengan yang diinginkan maka perlu adanya uji kualitas data. Terdapat dua uji kualitas data yaitu uji validitas, uji reliabilitas. Uji validitas bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana instrumen tersebut konsisten dan dapat diandalkan dalam memberikan hasil yang sama jika diulang. Uji validitas menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Biasanya pengujian validitas menggunakan korelasi antar item penyataan di mana nilai korelasi atau R lebih besar dari 0,3. Data valid diindikasikan dengan korelasi lebih besar 0,3. Uji validitas tersebut membandingkan atau korelasi instrumen dengan kriteria eksternal atau variabel terkait lainnya yang diyakini memiliki hubungan dengan konstruk yang diukur. Uji reliabilitas.
Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang mempunyai indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dinyatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap penyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Biasanya pengujian menggunakan teknik Cronbach-Alpha dengan kriteria nilai lebih besar dari 0,7. Penting untuk diingat bahwa validitas dan reliabilitas adalah proses yang berkelanjutan, dan pengujian ini harus dilakukan selama tahap pengembangan instrumen dan juga pada tahap analisis data. Demikian materi perkuliahan pada pertemuan ini. Untuk pemahaman lebih lanjut akan kita diskusikan dengan menggunakan Google Meet yang telah diposting linknya di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.